Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faruja Narko dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. A. Kewajiban mengurus jenazah. 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani jenazah. 3. Mensolatkan jenazah. Dan 4. Menguburkan jenazah. Pertama, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, hendaklah diperhatikan beberapa hal, antara lain 1. Air yang digunakan sebaiknya dingin, kecuali keadaan karena udara terlalu dingin atau susah membuang kotoran yang menempel pada jenazah. 2. Disunahkan dalam setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau 5 kali. 3. Disunahkan menggunakan air yang dicampur wangi-wangian. 4. Dalam memandikan jenazah disunahkan dimulai dengan bagian kanan. Kedua, mengkafani jenazah. Cara mengkafani yaitu 1. Kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Kedua, tangan jenazah diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Sebelum kain penutup dilepaskan, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, mata, dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri bahu sebelah kanan. Setelah terbungkus, kemudian diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Dalam mengkafani jenazah, beberapa sunnah antara lain yaitu kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih. Mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi 3 kali. Kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Mengkafani jenazah 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. 3. Mensolatkan jenazah. Tata cara sholat jenazah itu membaca niat dan dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan takbir kedua, membaca sholawat dan takbir ketiga, membaca doa 1 dan takbir keempat, membaca doa 2 dan salam. Untuk laki-laki, imam lurus pada kepala dan lurus perut. Untuk bagi mayat perempuan, dilaksanakan secara berjamaah dan makmum dalam sholat jenazah dibagi menjadi 3 saf, setiap safnya sedikitnya 2 orang. 4. Menguburkan jenazah. Etika mengantar jenazah yaitu orang yang mengantar jenazah orang yang berjalan kaki hendaknya berada di sekitar jenazah, dan orang yang berkendaraan berada di belakang orang yang berjalan. Orang yang mengantar disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan, tetapi lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera. Setelah dekat kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik atau doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Tata cara mengubur jenazah itu jenazah diturunkan ke dalam lubang yang telah disediakan ketika menurunkan jenazah. Membuka semua tali atau pengikat dan juga kain kafan bagian muka agar pipi jenazah terkena tanah. Menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kanan. Disunahkan melemparkan tanah ke dalam kubur 3 kali. Hikmah penyelenggaraan jenazah yaitu yang pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. 2. Memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan, jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan atau memberikan pelajaran menekankan kebersihan, bukan hanya sewaktu masih hidup, setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditegakkan. Mengafani mayat berarti mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dan dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah keyakinan kepada kita, baik famili, handai taulan, serta tetangga, bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan, dan kekuatan, tetapi paling dasar adalah kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan. 4. Menyolatkan jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tinggi nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang muslim meninggal tidak rela saudara
muslim mendapat musibah atau cobaan. 5. Seluruh penyelenggaraan jenazah difardukan atau kifayah kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.